Oke, akan lanjutkan. Kelas olahraga hari ini adik-adik sepertinya sudah ada yang pegang bola-bola kecil tuh. Ada yang pegang bola-bola kecil, ada yang pegang bola plastik. Wah, hebat, hebat. Sesuai dengan apa yang sudah diberikan ya informasinya. Boleh nggak? Kenapa, Aiko? Ya, it's okay. It's okay, nggak apa-apa. Walaupun beda ukuran. Kak Iyo nggak punya bola, tapi punyanya kayak gini nggak apa-apa. Oh, itu telur bohong-bohongan kan? Iya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting bisa dilempar. Nanti kita mainnya lempar-lemparan. Oke? Oke. Nah, adik-adik semuanya, kelas olahraga hari ini kita akan memainkan olahraga, sebuah olahraga namanya olahraga petang. Nah, petang. Gimana sebutnya? Petang. Nah, petang. Siapa yang sudah tahu atau baru dengar? Kak, kok aku baru dengar biasanya olahraga itu berlari. Olahraga itu bermain basket. Kok ini ada olahraga namanya petang? Nah, ada dong olahraga namanya petang. Kira-kira seperti apa? Nah, hari ini kita kupas semuanya tuntas. Nanti kita juga coba gimana cara main. Oke? Oke. Nah, hari ini adik-adik Kak Ozan akan memberikan sebuah layout kelas hari ini. Kira-kira kita mau bahas apa aja sih dari awal sampai akhir kelas nanti. Nah, yang pertama kita akan mempelajari sejarahnya dulu nih. Nah, supaya adik-adik paham juga, oh ternyata ada loh olahraga yang seperti ini. Namanya petang. Oke, kemudian yang kedua kita mau bahas juga alat-alatnya dulu. Alat-alat yang biasa dimainkan, yang biasa dipakai ya. Kalau bola-bola yang adik-adik sudah siapkan itu nanti kita praktek simulasinya atau modifikasinya. Oke. Nah, tapi kakak punya alat-alat yang sebenarnya nih, alat-alat yang asli dari olahraga petang. Wah, kira-kira apa aja ya? Nah, penasaran kan? Nanti kita bahas juga. Dan yang terakhir, nanti kakak juga akan menjelaskan cara memainkannya. Nah, baru nanti adik-adik bisa mempraktikkan. Oke? Oke. Kalau gitu, sebelum adik-adik kita coba praktik, adik-adik boleh simpan bolanya dulu. Boleh dipegang. Sekarang adik-adik perhatikan dulu. Oke. Suara kakak kecil. Suara kakak kecil ya? Iya. Oke, sebentar deh. Kakak nggak usah pakai headphone. Coba ya, kakak matiin Bluetooth-nya dulu. Sek. Oke. Kalau sekarang sudah jelas? Sudah. Sudah ya? Oke. Gitu dong, Kak. Dari tadi, Kak. Oke, maaf deh. Nah, sekarang kita lanjut. Sejarahnya dulu nih adik-adik. Sejarahnya olahraga petang, kalau dilihat dari tulisannya, tulisannya adalah petankue. Ya. P-E-N-T-A-N-Q-U dan E. Nah, kira-kira itu dari bahasa mana tuh? Nah, itu asal olahraga petang. Jadi olahraga petang ini asalnya bukan dari Indonesia. Prancis. Luar negeri. Dari mana? Cina? Prancis. Prancis. Betul. Hebat. Cina udah tahu nih. Betul. Petang adalah olahraga tradisional dari Prancis yang dimodernisasi hingga akhirnya dipertandingkan di internasional, antar negara. Seperti itu. Sama ibaratnya kalau permainan tradisional itu atau olahraga tradisional di Indonesia itu biasanya apa? Gangsing. Tahu gangsing? Yang diputar itu, yang mainnya diputar.
kemudian ada permainan tradisional panjat pinang. Nah, itu olahraga juga tradisional, tarik tambang. Nah, sama seperti itu. Nah, bedanya yang olahraga petang ini sudah dikembangkan hingga akhirnya bisa dipertandingkan di internasional antar negara nih adik-adik. Tapi olahraganya sangat mudah karena dia olahraga tradisional. Jadi nanti adik-adik pasti bisa melakukannya. Nah, olahraga ini termasuk olahraga konsentrasi. Olahraga konsentrasi. Jadi membutuhkan konsentrasi adik-adik ketika melakukan. Sama seperti olahraga panahan kemarin. Kok kemarin pertemuan kelas olahraga yang sebelumnya. Nah, itu kan kelas panahan. Sama, panahan juga olahraga konsentrasi yang membutuhkan akurasi dan lain sebagainya. Jadi ada kontak fisik, tidak ada harus perlu bergerak berlari yang seperti apa gitu, nggak perlu. Kita hanya perlu ketepatan. Nah, tapi ini bedanya dengan panahan, ini lebih sederhana lagi. Nah, medianya adalah bola. Seperti itu. Oke, itu sejarahnya. Dari Prancis, olahraga tradisional kemudian dibawa ke Indonesia. Ya, sampai ke Indonesia kira-kira di tahun 2011. Nah, 2011 adik-adik sudah lahir atau belum? Ayo. Belum. 2011 belum. Nggak tahu. Belum ya? Belum. Oke. Jadi 2011 adik-adik pertama kali petang itu resmi masuk ke Indonesia melalui waktu itu ada namanya acara olahraga se-Asia Tenggara, namanya SEA Games. Tahu? SEA Games. Ada Asian Games, ada SEA Games. Nah, bedanya apa tuh? Asian Games tingkat Asia, kalau SEA Games tingkat Asia Tenggara. Ada Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan lain sebagainya. 2011, Indonesia menjadi tuan rumah adik-adik. Tuan rumah SEA Games. Maka dari itu menjadi kesempatan pula olahraga petang ini dipertandingkan sekaligus mempromosikannya kepada masyarakat Indonesia. Nah, itu sejarahnya sampai berkembang sampai sekarang. Oke? Itu sejarahnya. Sedikit ya, jadi adik-adik harus mengetahui. Selanjutnya, kita mau bahas alat-alatnya nih. Nah, seperti apa kira-kira alat-alatnya? Alat-alatnya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat sedikit, sederhana dan sedikit. Hanya ada 3. Berapa? 3 macam. Alatnya hanya ada 3 macam untuk melakukan olahraga petang ini. Yang pertama, apa dia? Yang pertama namanya adalah, kakak punya di sini, ini dia, bosi. Nah, bosi itu singkatan. Singkatan dari apa, Kak? Bola besi. Nah, olahraga petang ini yang asli ya adik-adik ya. Bola petang yang asli itu terbuat dari besi seperti ini. Nah, dia bentuknya bulat. Tuh. Ini bosi hitam namanya. Ada lagi yang bosi putih, tapi kakak nggak punya. Bola aku warna hijau. Yes, nggak apa-apa. Kakak ini mengenalkan alat atau bola yang sesungguhnya. Nanti kita pakai bola itu. Karena kalau pakai bola ini berat. Bola aku oranye dan hijau. Yes, nggak apa-apa. Orange dan hijau. Oke. Oke. Nah, ini apa namanya tadi? Bola besi. Nih, bola besi hitam. Beratnya berapa adik-adik? Ini terbuat dari besi. Wow, berat ya. Beratnya tapi nggak terlalu berat. Hanya 700 gram. Wah, hanya Kak. Gitu ya. Bagi adik-adik mungkin ini terlalu berat nih. 700 gram itu belum mencapai 1 kilogram. Di bawah 1 kilogram. Nah, kira-kira benda apa di sekitar adik-adik yang beratnya 1 kilogram? Seberat itulah kira-kira bola ini. Nah, lumayan berat ya. Selanjutnya ada ini yang lebih kecil. Nah, adik-adik nggak apa-apa, nggak harus pakai yang kecil. Ya, bola kayu atau boka. Oh, Sina udah tahu nih, hebat. Hebat Cina. Ini namanya boka, bola kayu.
Warnanya harus dia harus cerah warnanya supaya terlihat ketika di lapangan petang. Itu ya, ada bosi, ada boka. Bola besi dan bola kayu. Bosi, bola besi, boka, bola kayu. Ya, kenapa Shefa? Itu bolanya kayak bola yang makanan itu. Caca ya? Kayak coklat caca? Iya, betul. Emang agak-agak mirip sih. Ya, tapi bukan, itu nggak bisa dimakan. Itu dari kayu. Yang itu loh. Yang apa? Nah, yang seperti apa sih, Shefa? Yang permen dari kayak kayak kan aku kayak mata itu tapi polos. Oh, yang dalamnya biskuit itu. Yang kayak biskuit. Tapi Iya. Oke, betul. Tapi itu bukan ya. Bukan makanan, itu beneran kayu kok. Yang kakak bawa ini bukan permen. Bukan makanannya beneran bola kayu. Iya, mirip. Ya, betul. Oke. Selanjutnya, alat selanjutnya. Tadi kakak bilang ada berapa alatnya? Ada 3. Ya, tadi udah ada berapa? 2. Sekarang ini alat yang terakhir. Nah, alat yang terakhir ini namanya circle. Circle-nya. Aku gak punya circle. Ya, it's okay Alicia. Jangan siapkan 2 bola saja untuk dilakukan. Ini kakak mengenalkan alat-alatnya supaya adik bisa melihat. Kalian bisa melihat. Oke? Nah, ini bentuk alatnya. Fungsinya apa, Kak? Fungsinya untuk tempat si pemain berdiri melakukan lempar. Oke. Ini ya. Namanya circle. Oke? Aku kan nanya ini. Itu hula hoop ya, simpai. Bisa juga itu dipakai nanti. Oke, selanjutnya itu tadi alat-alatnya. Kakak juga sudah menyiapkan 2 bola kasti nih yang berwarna hijau, 2 bola kasti. Nah, adik-adik juga sudah menyiapkan kan? Nanti kita main. Oke, sebelum kita main, kakak akan ajarkan atau berikan kepada adik-adik sebuah cara atau teknik cara bermainnya. Seperti apa, Kak? Oke, jadi dalam permainan petang ini ada 2 cara melempar. Oke, permainannya adalah seperti kalau mau di adik-adik supaya bisa membayangkan, tahu permainan kelereng, bermain kelereng? Ya, atau bahasa lainnya? Ya, bahasanya bermain gundu. Siapa yang tahu bermain gundu atau kelereng? Nah, prinsip dasarnya olahraga petang itu seperti itu. Kita harus berusaha mengenai bola musuh, ya, mengenai bola musuh atau mendekati bolanya. Itu. Oke. Ya, kenapa Shefa? Bolanya kayak badut itu gini-gini ini ya, Kak. Kayak sirkus ya, tuh. Aku bisa. Coba Alicia. Wow. Hebat. Oke, keren. Berarti itu tandanya koordinasinya bagus tuh antara mata dengan tangan. Hebat, keren. Adik-adik yang lain juga hebat semua. Nah, sekarang kita langsung aja coba. Kita sekarang shadow dulu. Shadow artinya apa, Kak? Kita melakukan gerakan tanpa bola. Nah, kita lakukan tekniknya dulu tanpa bola. Supaya nanti dengan bolanya adik-adik bisa melakukan. Sekarang waktunya kita berdiri. Nah. Kak, bolanya nggak dipakai ya? Ya, nanti disimpan dulu. Oke. Dalam permainan petang ada 2 cara melempar bolanya. Cara yang pertama adalah dengan berdiri.
Oke. Berdiri. Cara yang kedua adalah dengan berjongkok. Nah, sudah tahu gerakan berjongkok? Nah, seperti ini. Oke. Nah, berjongkok ya. Oke, sebelumnya kakak lupa nih. Harusnya langkah sebelumnya adalah cara memegang bolanya dulu. Nah, adik-adik boleh cara memegang bolanya dulu. Cara memegang bola. Cara memegang bola. Bolanya mana bolanya? Satu atau dua? Satu dulu, satu dulu. Satu dulu ya. Sudah bolanya. Cara memegang bolanya adalah seperti ini. Hop, telapak tangannya dibuka. Telapak tangannya dibuka. Bolanya ditaruh tengah-tengah. Di telapak tangan yang tengah. Kemudian ditutup. Hop, jempolnya di sampingnya. Nah. Ini Kak. Ya, seperti itu. Seva sudah betul, Aiko betul. Ini ya, gini ya. Ya, Melba. Kayak Betul. gini. Betul. Seperti itu. Ya. Sudah, ya. Begini kan? Betul, Kirana. Ya, seperti ini. Kemudian dibalik. Nah, telapak tangannya dibalik. Seperti ini. Ini Kak. Betul. Ini cara memegang bola petang. Jadi kita melemparnya nanti seperti ini. Nah, kita melemparnya seperti ini ya. Bukan seperti dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah seperti ini. Tapi dibalik. Di reverse. Nah, tangannya dibalik kemudian dilempar. Oke, seperti itu ya. Sekarang adalah cara berdirinya. Cara yang pertama adalah melempar dengan berdiri. Nah, sekarang kita berdiri. Berdiri. Kemudian, sudah ya, terlihat. Nah, selanjutnya, caranya yang pertama adalah kakinya, kaki kiri. Kalau adik-adik mengayunkan atau melempar dengan tangan kanan, berarti kaki kirinya yang di depan. Kaki kanannya di belakang. Nah, seperti ini. Kaki kiri depan, kaki kanan belakang. Kemudian, bentuk tangannya seperti tadi. Seperti memegang bolanya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, betul. Kaki kiri belakang. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Tangan seperti ini. Kemudian agak membungkuk. Agak membungkuk. Nah, lututnya agak ditekuk. Yes, good. Seperti apa nih? Samping atau depan? Ya, kenapa? Samping atau depan? Samping atau depan? Apanya? Melemparnya ya sifat ke arah kamera aja. Apa-apa. Ya. Atau seperti kakak juga boleh. Ya. Sudah, lututnya ditekuk sedikit, agak membungkuk. Kemudian kalau melemparnya, ini tinggal kita lemparkan, diayunkan ke belakang terlebih dahulu. Nah, seperti ini nih. Tangannya sampai ke belakang. Diayunkan ke belakang. Sudah, kemudian dilempar. Ketika melempar, ketika dilemparkan, tangannya langsung menghadap ke depan seperti ini. Nah, kalau tapak depannya ayunkan ke belakang, kemudian, nah, dilepaskan bolanya ketika tangannya sudah di depan. Nah, let's go. 1, 2, 3. Oke. Nah, supaya benar, tekniknya adalah tangannya tidak boleh ditekuk, sikunya tidak boleh ditekuk, sikunya harus lurus ketika melakukan lemparan. Begini Kak. Ya, ketika melempar ke depan sikunya lurus. Diayunkan ke belakang, Seva, tangan kanannya yang memegang bola. Yang memegang bola diayunkan ke belakang, kemudian lempar ke depan harus lurus sikunya. Ya.
Sudah? Ayo, adik-adik yang lain. Shina sudah? Ya, lemparkan. Oke, itu teknik yang pertama, teknik berdiri. Sudah ya? Sekarang kita ke teknik yang kedua. Adik-adik sudah teknik yang berdiri? Ada yang mau ditanyakan? Lututnya agak ditekuk, kemudian agak membungkuk. Ya, coba Sheva lemparkan bolanya ke depan. Sikunya jangan ditekuk. Ya. Good. Seperti itu. Itu teknik yang pertama. Sekarang kita teknik yang kedua, teknik berjongkok. Nah, silakan adik-adik siapkan posisi berjongkok. Ya. Gimana Kak jongkoknya? Jongkok dengan dua kaki. Kemudian setelah sudah berjongkok, tahap yang kedua adalah adik-adik miring. Miringnya seperti apa ya? Adik-adik miring dari arah lemparan. Misal adik-adik mau melempar ke arah depan, berarti kakinya dimiringkan ke kiri. Kalau melempar dengan tangan kanan, kalau melemparnya dengan tangan kiri, berarti kakinya miringnya ke kanan. Nah, seperti ini atau seperti ini. Ya, supaya tidak terhalang. Kalau kakinya menghadap depan, ini akan miring. Jadi, seperti tengah. Ya, betul. Adik-adik yang menggunakan tangan kanan, berarti jongkoknya ke arah depan, kemudian dimiringkan ke kiri kakinya. Nah, sedikit. Oke, baru lemparnya ke arah depan. Nah, itu teknik berjongkok. Kakinya boleh agak jinjit, boleh tidak. Arah samping. Kemudian untuk posisi tangan melemparnya itu sama seperti saat berdiri. Tangannya diayunkan ke belakang. Diayunkan ke belakang, kemudian dilemparkan ke depan. Harus lurus sikunya. Oke, bisa? Oke. Mana nih? Sebentar. Wow. Lolana sudah good. Mikaela. Cheryl. Oke, Naura bisa? Jongkok agak miring. Ezra. Dilemparkan. Ya. Jangan lupa biar lebih jelas kakaknya di spotlight ya, atau di pin nih video kakaknya supaya gambar kakaknya lebih jelas. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah sekarang kita coba dengan kalau sudah ya. Ini bolanya digelindingin atau lurus? Apanya, Sina? Bolanya? Bolanya digelindingin atau lempar lurus? Dilempar lurus. Dia nanti harus melambung, tidak menyusur tanah. Oke. Ya? Oke, nanti kita coba. Dia harus melambung karena kita lemparnya seperti ini, maka dia melambung. Oke. Sekarang kita coba dulu teknik yang kedua, baru nanti kita main. Ya. Nanti kita main dengan 2 bola. Teknik yang kedua, berjongkok sudah. 1, 2, ayunkan tangan ke belakang. Nah, kakak dari samping deh. Ayunkan tangan ke belakang. Kemudian rilis, lempar ke depan tanpa menekuk siku. Ya. Jadi gini ya, Kak. Ya, coba. Up. 1, 2. Lempar. Sudah? Sudah. Oke. Itu 2 teknik
Itu dua teknik untuk bermain petang. Sekarang kita coba bermain. Nah, mainkannya harus menggunakan dua bola. Nah, kalau dalam pertandingannya ada namanya, halo adik-adik, ada namanya teknik pointing. Teknik pointing itu apa, Kak? Teknik pointing adalah dia teknik mendekati bolanya. Siapa yang paling dekat, dia yang menang. Nanti ketika dilempar ya, ketika sudah dilempar, siapa yang paling dekat? Kak, berdiri apa jongkok? Nanti kita coba dengan dua-duanya. Coba dengan berdiri, coba dengan jongkok. Siapa yang paling dekat dengan bola targetnya, nah dia yang menang, itu teknik pointing. Kalau yang kedua ada namanya shooting. Shooting adalah kita harus mengenai bolanya, bola targetnya. Gimana, Kak? Oke. Sekarang adik-adik taruh bola, ada dua bola. Bola yang satunya taruh diletakkan sejauh berapa langkah ya? Kira-kira 3 meter di depan adik-adik. Nah, 5 langkah deh, 5 langkah di depan adik-adik. Taruh bola yang satunya, taruh di lantai, di bawah. Sudah? Sini, Kak. Ya, kakak taruh bolanya di sini, bola targetnya. Ada bola target, ada bola yang harus adik lempar. Nah, kakak taruh bola targetnya sudah di sini, sudah. Kemudian adik-adik ukur 5 langkah. 5 langkah ke belakang, 5 langkah dari bola targetnya sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba pakai teknik yang berdiri dulu. Ingat teknik melemparnya. Teknik melemparnya tidak boleh asal lempar seperti ini ya. Seperti melempar bola. Tapi harus tadi, di reverse. Dibalik seperti ini. Melepaskannya. Nah, oke. Sekarang permainannya cukup sederhana. Kita teknik shooting. Adik-adik harus mengenai bola targetnya yang ada di bawah. Nah, dengan cara melempar. Samping ya, Kak. Ya, coba dikenai bolanya. Let's go. Melangkah, teknik berdiri, lututnya agak ditekuk, jangan lupa lututnya agak ditekuk, agak membungkuk, kemudian konsentrasi, lempar. Nah, kalau belum kena, diulang. Langsung diulang di tempat semula. Ambil bolanya, kemudian diulang tempat semula. Iya, sudah kena, Kak. Sudah kena? Wah, hebat. Yang berhasil kena hebat. Berarti untuk naik ke level selanjutnya, bolanya dimajukan. Jangan terlalu dekat. Maju lagi 1 langkah. Ya. Betul. Sudah? Sangat sederhana kan? Adik-adik agar tidak lelah atau tidak capek sebelum melempar harus fokus. Fokus, kemudian aiming. Aiming itu apa ya? Membidik. Nah, adik-adik harus membidik dulu, konsentrasi, baru lempar. Nah, oke. Tidak menggelinting ya. Bolanya tidak menyusur tanah, tetapi dia langsung ketika kita lempar, dia langsung menyentuh. Nah, lemparan bolanya langsung menyentuh bola yang ada di lantai. Tidak menyusur tanah. Let's go. Dingin kan? Ya? Sudah? Gak digelindingin kan? Enggak digelindingin, tidak. Dilempar. Sudah teknik berdiri? Dicoba kalau sudah kena, diulang lagi. Sampai 2 kali deh. Sampai 2 kali kena. Ayo, semangat adik-adik. Dibidik. Konsentrasi. Ini olahraga. Sudah kena 2 kali, Kak. Olahraga konsentrasi. Olahraga akurasi. Lana sudah 2 kali? Sudah. Oke, nanti kita tunggu teman-teman yang lain ya. Setelah ini kita pakai teknik yang berjongkok. Nah, seperti ini. Aku bisa, Kak. Bisa, sudah kena.
Hebat. Oke. Yang lainnya mana nih? Kakak lihat yang slide 2-nya. Ada Felis. Ya, sudah kena? Felicia bisa, Kak? Bisa, sudah kena ya? Oke, hebat. Nanti kita coba yang teknik berjongkoknya. Baik, Kak. Kirana sudah? Seril sudah? Kirana sudah, Kak. Kirana sudah? Oke, hebat. Good. Oke, kalau gitu sekarang kita ke teknik yang kedua. Teknik berjongkok. Masih ingat teknik yang berjongkok? Jongkok kemudian agak miring. Kakinya agak miring baru dilempar. Let's go. Taruh bolanya lagi 5 langkah di depannya. Oke. Taruh, kemudian mundur 5 langkah. Posisi berjongkok, agak miring. Ayunkan ke belakang. Ayunkan ke belakang tangannya. Lempar, bidik, lempar. Hop. Sampai kena 2 kali. Let's go. Siapa yang langsung kena? Wow. Yang kena dia pemenangnya. Kalau di samping adik-adik ada adik atau kakak, boleh sambil berlomba. Siapa yang kena duluan dia pemenangnya. Ayo. Aku kena, Kak. Melba juga kena 2 kali. Kena. Oke, baru sekali. Susah. Siapa lagi? Oke, hebat. Target aku di situ, di kolong. Bisa diambil nggak? 2 kali. Bisa. Oke, ambil dulu coba. Felis sudah? Aku kena 2 kali. Sudah kena 2 kali ya? Oke, hebat. 1 kali, Kak. Udah, Kak. Oke. Layarnya. Perhatikan kakak lagi. Kalau sudah kembali ke layarnya, perhatikan kakak lagi. Nah, oke. Kakak mau menjelaskan sesuatu lagi. Itu yang baru saja kita lakukan bersama, ya boleh sambil minum, boleh. Minum, yang habis capek ngambil-ngambil bola, boleh sambil minum. Oke, yang baru saja kita sama-sama lakukan itu namanya olahraga petang. Tapi itu teknik dasarnya, ya. Biasanya olahraga petang dimainkan di atas batu-batu atau pasir. Nah, seperti apa ya? Kakak akan tunjukkan gambarnya ke adik-adik nih. Jadi dimainkannya dia bolanya tidak menggelinding ke sana ke sini. Dia setiap dilempar bolanya berhenti. Kak, aku di bawah sama hula hoop ada jadi matanya bolanya. Ada apanya? Matanya hula hoopnya. Oke. Kakak izin share screen boleh? Siapa nih? Kakak siapa ya yang jadi hostnya? Kak Ozan izin share screen sesuatu ke adik-adik. Oke. Belum bisa nih. Kakak mau memberitahu lapangan olahraga petang. Seperti apa lapangannya? Nah, lapangan itu dari kerikil-kerikil itu. Kerikil-kerikil itu berfungsi untuk apa, Kak? Kerikilnya berfungsi untuk menghambat si bola besinya supaya dia tidak menggelinding terlalu jauh. Kalau kita lakukan tadi di lantai, dia bolanya kemana-mana kan? Kalau nggak kena bolanya pasti meluncur terus kemana-mana. Capek kita ngambilnya. Nah, makanya lapangan petang itu bentuknya dari batu-batu atau pasir. Nah, jadi dia nggak kemana-mana, langsung terhambat. Gitu. Oke. Nah, cara perhitungan poinnya gimana, Kak?
Perhitungan poinnya kan ini pertandingannya. Ini dipertandingkan. Perhitungan poinnya adalah setiap yang berhasil mengenai bolanya atau paling dekat kalau udah nggak ada bolanya atau udah habis bolanya, dihitungnya dari yang paling dekat dari si target. Nah, siapa yang paling dekat dia mendapatkan 1 poin. Satu kali putaran itu atau 1 kali babak dia masing-masing pemain mendapatkan 3 bola atau 3 kali kesempatan melempar. Nah, siapa yang kena maka dia dari ulang atau babaknya ke babak baru. Kapan pertandingannya selesai, Kak? Kalau salah satu pemain udah mendapatkan 11 poin. Nah, jadi pakai poin ya, bukan pakai waktu. Olahraga petang permainannya menggunakan sistem poin. Kalau sepak bola pakai waktu ya, 90 menit. Nah, kalau petang itu pakai poin. Dia poinnya 11. Itu adik-adik. Mainnya sederhana. Kelihatannya sederhana ya. Cuma lempar-lempar bola kok gitu. Tapi kalau udah nyari 11 poin, dipanas-panasan, kemudian harus jongkok, harus ambil bola lagi. Wah, itu lumayan. Makanya masuk ke dalam kategori olahraga akurasi. Itu, oke? Mana nih? Kakak sudah, belum bisa setting. Enggak apa deh. Adik-adik boleh explore mandiri nanti ya. Di YouTube, di Google, olahraga petang kue namanya. Petang bacaannya. Oke. Nah, itu kelas olahraga hari ini. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk sudah bisa. Terima kasih, Kak. Sudah bisa nih, kakak mau. Nah, sudah terlihat? Sudah. Nah, ini lapangan. Ya, ini lapangan petangnya. Nah, itu ada apa tadi yang kakak kenalkan alatnya? Ada bosi. Bola besi itu yang di bawah. Boka. Ya, yang warna oranye itu, yang kayak permen itu namanya boka. Yang kecil. Ya, terus itu yang berbaju merah. Ada orang atau atletnya itu sedang melakukan teknik apa itu? Melemparnya dengan teknik apa ya tadi yang kita pelajari? Berjongkok, betul. Ya, jadi seperti ini permainan petang. Ya, dimainkannya di batu-batu kecil, kerikil-kerikil itu supaya menghambat si bola besinya, supaya enggak meluncur terlalu jauh. Itu. Siapa kalau tidak ada yang berhasil mengenai bola musuh atau shooting, maka dia pointing. Atau siapa yang paling dekat dengan si bola kayu yang warna orange itu, dia yang menang. Atau dia yang mendapat poin. Itu. Oke? Sudah terbayang ya olahraga petang ya? Benar-benar seperti bermain kelereng. Tapi versi yang agak besarnya. Dia dilempar. Kalau kelereng mainnya di apa? Disentil. Ya, kalau ini dilempar. Adik-adik bisa melakukannya di rumah seperti yang udah tadi kakak ajarkan ya. Tekniknya, adik-adik bisa berlomba di rumah. Atau di rumput, di halaman rumah, di tanah. Boleh ajak kakak atau adiknya, ayo lomba main petang. Main kena-kenaan bola. Nah, boleh nanti. Sambil melatih konsentrasi adik-adik. Sambil berolahraga. Oke? Oke, sampai sini siapa yang mau bertanya tentang olahraga petang? Ada? Tidak. Kelas olahraganya kita tutup dengan senam bersama. Siapa yang mau senam? Ayo kita senam bersama. Senamnya gampang nih. Senamnya nggak usah serius-serius ya senamnya ya. Kita senam ayam. Tahu senam ayam? Neba suka senam ayam, Neba. Suka senam ayam? Senam ayam itu apa ya? Chicken dance.
Ya. Sebentar. Kakak siapkan ininya. Musiknya nih. Ya, oke. Sekarang adik-adik silakan cari posisi dulu, posisi enak. Ya, yang berdirinya lega. Silakan. Oke, ikuti gerakan kakak ya. Kakak tampilkan suaranya saja nih. Oke. Bentar kakak, enggak ya? Oh, enggak kelihatan. Kakak pindahin ininya dulu berarti ke atas. Oke, sudah terlihat. Siap, ready. Pegel. Kita sudah tutup dengan senam bersama. Gimana? Siapa yang udah hafal gerakannya tadi? Oke. Lumayan ya. Lumayan kita sudah bergerak hari ini. Siapa yang ngos-ngosan? Siapa yang sampai keringetan? Adik Felis sampai keringetan tuh. Sampai ke Kalau sekarang kita pendinginan. Waduh. Ya Allah, ada lagi. Ya, terakhir Pendinginan masuk kulkas ya, Kak? Betul. Kita masuk kulkas masing-masing. Ya. Betul. Enggak dong, bercanda. Adik, siapa tadi yang ngomong tuh bisa aja tuh. Pendinginan masuk kulkas, Kak. Ya enggak dong.
pendinginan kita adik-adik sudah ngos-ngosan, sudah senam tadi. Kita sekali lagi kita pakai lagu yang lain. Siapa yang tahu lagu ini? Kakak ngeri ada iklannya nih, sek ya. Tadi apa? Siapa yang tahu lagu kita pendinginan pakai lagu Laskar Pelangi? Writing's not that Siapa easy, yang tahu lagu but Laskar? Grammarly can help. Tahu. This sentence is Tahu. grammatically correct, Enggak tahu. but it's worded. Aku tahu. Tahu. Aku tahu, Kak. Oke, come on. Ada kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan dekat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sekarang. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar Pelangi terikat Gerakan Cobra. dan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sekarang. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Lagi. Ayo, Kita kembali berdiri. Takkan terikat waktu. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya, sobat bintang hebat. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Oke. Good. Masuki Valor Global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural. Oke, sudah untuk kelas olahraga hari ini.
Jangan lupa diingat-ingat ya. Olahraga petang itu seperti apa? Boleh adik-adik mainkan di rumah dengan bola yang tadi. Bola kasti, bola plastik. Kalau adik-adik udah kena tadi, udah berhasil mengenai bolanya, udah hebat. Oke? Oke, jangan lupa untuk ikut terus kelas-kelas bintang kecil yang lainnya ya. Terutama yang lainnya. Kelas olahraga juga nanti kita ada lagi selanjutnya. Beberapa pekan ke depan. Oke? Terakhir kita foto bareng yuk. Oke? Oke. Kita foto bareng untuk hari ini. Di kakaknya ada 2 nih. Ada 2 page atau 2 halaman. Hitungan ketiga ya. Gaya favorit. 1, 2, 3, cheese. Oke, slide kedua, page kedua. 1, 2, 3, cheese. Oke. Good. Hebat. Satu lagi. Sudah. Oke, terima kasih untuk hari ini adik-adik ya. Sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Dadah. Dadah. Dadah semuanya. Bye-bye. Dadah, Kakak. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Bye-bye. Kak. Makasih, Kak. Dadah. Dadah, Kak. Dadah. Dadah. Dadah.